Pada tahun 1930-an di Malaysia, di bawah penjajahan Inggris, pernah ada hukum tak tertulis. Untuk membantu para perwira Inggris beradaptasi dengan cepat dengan penduduk setempat dan bekerja dengan lancar, penduduk desa sering memilih seorang gadis muda dan cantik dari desa untuk tinggal di sisi perwira tersebut setidaknya selama 3 tahun. Gadis itu disebut kekasih panduan. Selain mahir berbahasa, dia juga mengurus makanan dan tempat tinggal perwira itu, serta memenuhi kebutuhan fisik mereka, sampai dia bisa sepenuhnya berbicara bahasa setempat. Namun, karena perbedaan kelas yang terlalu besar, para gadis sama sekali tidak diizinkan untuk menikah dengan perwira tersebut. Jika melanggar, mereka akan dihukum berat. Selain statusnya, mereka sebenarnya tidak berbeda dari istri resmi. Tahun itu, seorang mahasiswa berprestasi bernama John baru saja lulus kuliah. Dengan idealisme untuk mengabdi pada tanah airnya, ia menyeberangi lautan menuju wilayah Sarawak, Malaysia, berharap untuk melanjutkan cita-cita mendiang ayahnya, yaitu membangun sekolah dan mendidik masyarakat dengan tujuan membawa peradaban yang lebih tinggi kepada mereka. Namun, begitu John menginjakan kaki, ia langsung merasakan tantangan yang menunggunya. Ternyata, desa tempat ia ditugaskan berada jauh di dalam hutan belantara. Setiap kali keluar, ia harus menggunakan perahu lesung. Untuk kegiatan sehari-hari, ia hanya bisa berjalan kaki atau memakai gerobak sapi. Yang mewah ini, tempat tinggalnya pun sangatlah sederhana, di sekeliling gubuk jerami penuh dengan rumput liar yang tumbuh lebat. Di dalam kamar, bahkan ada berbagai jenis reptil yang tinggal bersama. Yang terburuk adalah bahkan atasannya tidak tertarik pada pekerjaan, dan hanya bersikap acuh tak acuh. Ketika John mulai berbicara serius tentang pekerjaan, ia langsung mengalihkan pembicaraan. Bahkan menyuruh putra kepala suku, Nick, untuk menyiapkan pesta penyambutan. Yang disebut pesta pelepasan segel. Adalah ritual bagi John, untuk minum arak beras tradisional, di hadapan kepala suku, dan seluruh penduduk desa. Awalnya John berniat menolak, karena takut akan kehilangan muka jika mabuk di hari pertama bekerja. Namun, Nick mengatakan itu adalah ritual penghormatan, yang ditujukan bagi tamu terhormat. Jika menolak, itu akan dianggap tidak sopan. Tidak ada pilihan lain, John pun menghabiskan mangkuk besar arak itu. Malam itu, ia juga diundang untuk menghadiri festival di desa, dan menikmati tarian-tarian kuno. Tepat saat John masih kebingungan, seorang gadis mengenakan pakaian adat dengan wajah cerdas, cantik, dan memesona, tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat John sampai lupa diri. Sebenarnya, di siang hari, mereka berdua sudah tak sengaja bertemu sekali. Pada pandangan pertama, John sudah tertarik. Ia sempat berpikir, tidak akan pernah bertemu lagi. Tiba-tiba berpapasan lagi membuat John kaget sekaligus senang. Sementara itu, gadis itu justru sangat percaya diri. Ia dengan santai memamerkan pesona tubuhnya yang khas penduduk asli dan gerakan tariannya yang lentur. Mata memikatnya terus menatap John lekat-lekat. Ia yang sebenarnya tidak berniat minum banyak, malah mabuk berat, karena arak dan tertidur pulas. Keesokan paginya saat bangun, John sudah merasa menyesal, karena tujuan ia datang ke tempat ini, adalah untuk mengubah perilaku terbelakang penduduk asli, bukan untuk malah diubah oleh lingkungan di sini. Akan tetapi, atasannya dengan santai menjawab, masyarakat penduduk asli memang dibangun di atas tradisi minum arak dan aktivitas fisik yang berat setiap hari. Tanpa hal-hal itu, masyarakat tidak akan ada lagi. John hendak membantah, tetapi lawan bicaranya langsung mengubah topik. Meskipun Inggris sangat ketat mengontrol hak penambangan di koloni, namun, beberapa kelompok penambang asing tetap nekat melintasi batas untuk mengintimidasi mereka yang, nanti, aku perlu kau membawa kepala mereka kembali. John tidak percaya pada telinganya, apalagi menduga seorang perwira Inggris bisa berbicara tentang pembunuhan dengan ketenangan yang luar biasa. Akan tetapi, sebelum sempat menolak, gadis penari tadi malam, Selima, tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat itu, atasannya tersenyum dan menjelaskan, Selima akan tinggal bersamamu, mengurus makan, minum dan kebutuhan sehari-harimu mulai sekarang. Dia akan mengurus semua urusan harianmu, mengajarimu bahasa lokal, dan tentu saja, urusan ranjang. Lagi pula, kau akan berada di sini selama 3 tahun, sendirian di malam hari pasti akan kesepian dan kedinginan. John memang menaruh hati pada Selima. Mendengar ia harus tidur bersamanya tanpa perlu bertanggung jawab, John langsung menolak. Karena ia diajari bahwa hubungan intim sebelum menikah sama sekali tidak diperbolehkan. Terlebih lagi, melakukan itu berarti tidak menghormati wanita.
Akan tetapi, tak disangka Selima malah menunjukkan kesedihan yang kentara. Sebab, sejak dulu kala, penduduk asli selalu mengikuti adat ini, dan para gadis tidak menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Sebaliknya, jika ditolak, itulah yang akan membuat mereka kehilangan muka. Terutama untuk gadis seperti Selima, yang cantik dan bisa berbicara bahasa Inggris. Dia tidak pernah dipaksa sekalipun dan memiliki hak untuk memilih siapa yang akan tinggal bersamanya. John adalah orang yang dia pilih secara sukarela, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak olehnya. Akhirnya, di bawah tekanan dari atasan, John pun terpaksa menerimanya. Maka sejak itu, Selima resmi menjadi gundik John. Setiap hari, John hanya membiarkannya mengurus kehidupannya. Karena dalam hatinya, dia masih memegang keyakinan bahwa seorang pria terhormat tidak mengikuti hawa nafsu. Meskipun dua ranjang mereka hanya dipisahkan oleh tirai tipis, keduanya bisa mendengar napas satu sama lain, tetapi dia tidak pernah punya niat untuk melewati batas. Keesokan paginya, Nick mengikuti perintah John, membawa kembali karung berisi kepala para penambang ilegal. John hanya melirik sekilas saat menerima karung itu, lalu berniat menyerahkannya tanpa memeriksa isinya dengan teliti. Dia tidak menyangka, di dalam karung itu bukan kepala manusia, melainkan kepala monyet. Ternyata Nick sudah lama diam-diam mencintai Selima. Namun, Selima justru memilih menjadi gundik John. Hal itu membuat Nick cemburu dan marah. Dia sengaja memanfaatkan hal ini untuk mempermalukan John. Tetapi sebagai seorang perwira Imperium Inggris, John tidak bisa menerima penghinaan. Dia dengan tegas memperingatkan Nick bahwa, sebelum besok pagi, dia harus membawa kembali kepala penambang ilegal yang asli, jika tidak, semua babi yang dipelihara di desa akan disita. Namun, kelemahan dalam perkataan dan kecanggungan John tidak membuat siapapun di desa merasa takut. Sebaliknya, ancamannya malah membuat seluruh desa menertawakannya. John yang tak berdaya, terpaksa mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Lalu dia diam-diam kembali ke tempat tinggalnya, dalam kekecewaan. Namun, begitu dia melangkah masuk, pelayan itu segera berlari keluar dan berkata dengan gembira, "Aku membawakanmu seorang pria yang kujamin bersih. Tidak ada penyakit sama sekali." Awalnya John belum mengerti apa-apa. Sampai orang itu meliriknya dengan malu-malu, barulah dia menyadari bahwa dia dicurigai sebagai seorang homoseksual. Meski ia tak mendiskriminasi hal itu, suasana hatinya yang sedang kacau balau malah membuatnya makin murka. Ketika Selima datang menasihatinya agar tenang, John malah melampiaskan semua amarahnya pada gadis itu, dan menyatakan ingin membatalkan hubungan. Kamus kekasih. Mendengar itu, Selima menunjukkan bahwa dia tidak mudah digertak, lalu segera mengemasi barang-barangnya dan pergi. Namun, keesokan paginya, John malah menemukan bahwa sebenarnya dia belum pergi, melainkan hanya tidur meringkuk dengan menyedihkan di gubuk kecil di luar pintu sepanjang malam. Karena bagi seorang kamus kekasih, yang dikembalikan adalah hal yang sangat memalukan. Selima lebih memilih berkeliaran di luar daripada pulang ke rumah. Saat ini, John baru menyadari bahwa orang-orang dan adat istiadat di sini sangat berbeda dari apa yang pernah ia ketahui. Meskipun tidak bisa setuju, tetap tidak seharusnya melukai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dia dengan tulus meminta maaf kepada Selima. John menjelaskan bahwa dia tidak tidur bersamanya bukan karena tidak memiliki perasaan, melainkan karena keyakinan mereka berdua berbeda. Meski begitu, jika kamu bersedia memberiku kesempatan untuk memanggilmu kamus kekasih, aku akan sangat bahagia. Mendengar itu, Selima tidak menunjukkan kemarahan atau merajuk, melainkan hanya melangkah mendekatinya dengan lembut. Saat itu, John sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang dulunya datang ke sini dengan misi untuk mencerahkan dan membantu dunia, tiba-tiba secara bertahap, diubah oleh tanah ini sendiri tanpa disadari. Pada hari itu, saat John dan Selima sedang mengajari anak-anak desa membaca dan tentang kebajikan, Nick tanpa sengaja memergoki mereka. Masih memendam rasa kesal tentang Selima, Nick langsung melampiaskan semua kekesalannya pada masalah pendidikan. Ia menyindir soal kolonialisme, mengatakan bahwa mereka atas nama pencerahan, tapi sebenarnya hanya eksploitasi dan dominasi. John yang jujur dan teguh, tentu saja tidak setuju dengan tuduhan itu, tetapi beradu argumen tidak akan ada gunanya. Maka, ia menantang Nick untuk lomba menahan napas di bawah air. Awalnya, Nick sangat percaya diri. Sebab, dari kecil hingga dewasa, ia selalu pandai berenang dan menyelam dalam. Menahan napas di bawah air, bukanlah hal yang sulit baginya. Namun, baru 5 menit di bawah air,
Nick sudah harus muncul ke permukaan, terengah-engah. Sementara itu, 5 menit lagi berlalu, John masih belum bergerak sedikit pun. Permukaan air begitu tenang sampai tidak ada sedikit pun riak. Kerumunan mulai khawatir ia tenggelam dan berencana melompat. Untuk menyelamatkannya, tiba-tiba John muncul ke permukaan. Semua orang langsung bertepuk tangan riuh sambil bersorak. Bahkan kepala suku pun menatapnya penuh kekaguman. Hanya Nick yang belum menyerah, bertanya dengan keras, "Bagaimana kau bisa melakukannya?" John menjawab serius, "Kami bisa bernapas dengan telinga di bawah air, tapi sebenarnya kaulah yang menggunakan alat selam bantu." Meskipun kemenangannya tidak elegan, tujuannya adalah untuk menunjukkan dengan jelas kepada penduduk di sini, bahwa pengetahuan dapat mengubah takdir dan membuat hidup menjadi lebih baik. Setelah konfrontasi itu, John sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari seluruh suku. Tidak hanya itu, berkat dukungan kuat dari kepala suku, ia juga berhasil mengendalikan para penambang ilegal dan segera dibawa untuk diserahkan kepada atasan. Sejak saat itu, pekerjaan perlahan berjalan lancar. John juga menjadi lebih positif dalam hidupnya. Terutama, sikapnya terhadap Selima sudah banyak berubah malam itu. John berinisiatif mencari Selima untuk belajar bahasa lokal. Selima tidak hanya dengan sabar mengajarinya setiap kalimat dan kata, tetapi dia juga untuk pertama kalinya membuka hati dan mencurahkan isi hatinya. "Ayahku juga pernah sepertimu, seorang pejabat Inggris yang dikirim ke sini, tetapi ketika aku baru berusia 4 tahun, dia kembali ke Inggris. Sejak itu dia benar-benar menghilang tanpa kabar, hanya meninggalkanku sebuah buku dongeng. Meskipun aku sangat menyukai buku itu, tetapi karena aku menderita disleksia, aku tidak pernah memahami sepenuhnya isinya." Mendengar itu, John dengan lembut, menggenggam tangan Selima, dan dengan sabar mengajarinya, setiap huruf satu persatu. Cara mengeja kata-kata Inggris dalam buku itu. Mungkin karena jarak yang terlalu dekat, atau mungkin karena luapan emosi, kedua mata mereka saling menatap dengan penuh hasrat dan perlahan menjadi kabur, memikat. Akhirnya mereka tidak bisa lagi menahan perasaan mereka, dan saling berciuman penuh gairah. Namun, setelah momen puncak itu, Selima tiba-tiba berdiri dan hendak pergi, membuat John sangat bingung. Jelas sekali baru saja mereka bermesraan dengan mesra, mengapa sekarang dia pergi dengan dingin? Ternyata, menurut adat istiadat setempat, jika dua pria dan wanita tidur bersama hingga kelima kalinya, akan dianggap sudah bertunangan. Karena di antara mereka, pada dasarnya adalah cinta yang tidak mungkin memiliki hasil. Jadi, setelah setiap kali bermesraan, mereka wajib tidur terpisah. Tetapi John memiliki pemikiran yang berbeda. Malam berikutnya, dia mengenakan setelan jas rapi, dan pergi ke villa atasannya. Alasannya adalah dia diundang ke pesta penyambutan Emily, putri komandan. Emily adalah mahasiswa antropologi dari Universitas Oxford yang bergengsi. Tesis kelulusannya terkait dengan sejarah dan perkembangan masyarakat adat. Maka dari itu, di pesta itu, John membahas adat istiadat, kamus kekasih. Setelah mendengar itu, semua orang berpendapat bahwa dia tidak boleh menjalin asmara dengan Bia Kamenville, di seorang mus kekasih. Tetapi John beranggapan bahwa masyarakat adat juga pantas dihormati, serta memiliki hak untuk mencintai dengan bebas seperti siapapun. Tidak disangka, atasan John segera memperingatkan dengan tegas, melarang keras hubungan asmara dengan kamus kekasih itu. Jika tidak, akan menyebabkan dampak serius pada kekuasaan pemerintahannya. Setelah perdebatan sengit, pesta berakhir dalam suasana yang berat dan canggung. Dengan perasaan kesal dan jengkel, John segera mencari Selima. Sebab, hanya saat bersamanya, dia baru bisa merasakan sedikit kedamaian. Hari demi hari berlalu. Di bawah bimbingan Selima yang penuh dedikasi, John tidak hanya mempelajari bahasa setempat, tetapi juga mulai terlibat dalam menyelesaikan konflik di desa. Pada hari itu, dua keluarga besar berselisih karena masalah tanah, ketegangan tak kunjung reda. John kemudian menggunakan bahasa daerah untuk mengajukan sebuah solusi tak terduga, yaitu mengadakan pertandingan tarik tambang untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Pihak yang menang akan diprioritaskan untuk memilih bagian tanah lebih dulu. Kedengarannya memang sederhana, bahkan dadakan, tetapi sangat efektif, karena penduduk desa menyambutnya dengan hangat. Bahkan pihak yang kalah pun tidak mengeluh. Namun, tepat saat John sedang bangga dengan keputusannya yang bijaksana, ia tiba-tiba berbalik dan melihat Emily sedang mengangkat kamera memotret Selima. Dia belum meminta izin sebelumnya,
Ditambah lagi, dia bersikap memerintah dan arogan, membuat Selima merasa sangat tidak nyaman dan muak. John melihat itu, dan berniat maju untuk membantunya keluar dari situasi canggung. Namun, tepat saat itu, dia dipanggil oleh atasannya. Ternyata, ada mayat dari suku di hulu yang hanyut mengikuti aliran sungai sampai ke tempat ini. Dan setelah diperiksa, dipastikan bahwa jenazah itu membawa patogen. Untuk melindungi penduduk desa dari wabah, John memutuskan untuk pergi sendiri menyusuri hulu sungai untuk menyelidiki sampai ke akarnya. Akan tetapi, tepat sebelum dia berangkat, istri atasannya datang menemuinya. Ternyata, wanita itu sangat menghargai kualitas moral John. Dia ingin menikahkan putrinya, Emily, dengan John. Jadi, dia tidak ingin John mempertaruhkan nyawanya di wilayah hulu. Tidak hanya itu, asalkan John setuju. Dia juga berjanji akan membantunya mewujudkan mimpinya, membangun sekolah. Meskipun tawaran itu memang sangat menggiurkan, John akhirnya tetap menolak, karena tidak memiliki perasaan apapun terhadap Emily. Akan tetapi, ketika dia dengan gembira kembali ke rumah, dia melihat Selima sedang merajuk sendirian. Awalnya, John tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai dia ingat bahwa dia tidak membela gadis itu siang tadi. Dia pun segera meminta maaf, tapi Selima yang sedang murka, tak sudi sedikit pun mendengarkan penjelasannya. Ia bahkan sengaja melontarkan kata-kata yang membuat hati John pilu. Meski aku mengalirkan separuh darah Inggris, di matamu, aku tetaplah manusia hina. Tidak pantas untuk dilindungi atau dicintai. Dulu, aku sempat mengira kau tidak seperti yang lain, namun kini aku telah keliru. Mendengar itu, John hanya bisa membisu, tak sanggup membantah sepatah kata pun. Akhirnya, keduanya berpisah dalam kemarahan dan hati yang terluka. Untungnya, keduanya masih bisa profesional, tidak membiarkan masalah pribadi mengganggu tugas. Pagi berikutnya, mereka tetap melanjutkan perjalanan sesuai rencana, bersama dua rekannya mendayung perahu menuju hulu. Sepanjang perjalanan, mayat-mayat korban penyakit tersebar di mana-mana. Pemandangan mengerikan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setibanya di lokasi tujuan, yang terhampar di hadapan mata hanyalah tumpukan mayat. Tangisan bayi-bayi yang melengking bergema menyayat hati di mana-mana. Barulah saat itu John menyadari, situasinya jauh lebih parah dari dugaannya. Setelah melakukan pemeriksaan lebih teliti, betapa terkejutnya ia mendapati, di sini, ternyata bukan kekurangan makanan, melainkan malah berlimpah ruah. Anehnya lagi, mayat-mayat itu pun tak menunjukkan tanda-tanda terserang wabah. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba, DOR, sebuah suara tembakan menggelegar, memecah keheningan. Untungnya, Nick yang bersamanya bereaksi cepat bakilat. Nick sigap mendorong John ke tanah, berhasil menghindari peluru mematikan. John berbisik, terima kasih, lalu dengan cekatan menyeret Nick, diam-diam mengejar si penembak jitu yang kabur ke dalam hutan. Akhirnya, mereka menemukan sekelompok orang Belanda yang sedang menambang secara ilegal. Padahal itu harusnya dicegah. Penambangan ilegal adalah tugasnya. Namun, karena pasukannya terlalu sedikit, dan tujuan utama perjalanan ini adalah menyelidiki, apakah wabah penyakit itu nyata atau tidak, dia memutuskan untuk tidak ikut campur sekarang, melainkan segera kembali ke markas. Tak disangka, begitu ia tiba, ia melihat Selima pingsan karena demam. John segera panik, memutuskan untuk membawanya kembali ke desa untuk diobati. Namun, tepat pada saat itu, sekelompok suku asli bersenjatakan tombak muncul dan diam-diam mengepung mereka. Ternyata, masalah Belanda yang menyebabkan penduduk asli terinfeksi penyakit telah dituduhkan pada John. Untungnya, Selima berhasil berbicara bahasa lokal, dan berkat penjelasannya yang tepat waktu, sebuah kesalahpahaman serius dapat terhindarkan. Setelah itu, Selima mengeluarkan semangkuk nasi, dan membagikannya kepada suku asli yang mengepung mereka. John tiba-tiba teringat bahwa penduduk asli tidak menanam padi, melainkan orang Belanda saat menambang, sering menghancurkan seluruh desa di sekitar area tersebut, untuk menghilangkan semua jejak. Oleh karena itu, John mulai curiga bahwa orang Belanda telah menaruh racun ke dalam nasi, menyebabkan penduduk asli mati massal dalam diam. Ketika kebenaran terungkap, penduduk desa bersama John melancarkan serangan balasan yang sengit. Dengan cepat memusnahkan seluruh penambang ilegal. Setelah melewati hidup dan mati serta kesulitan bersama, perasaan John untuk Selima semakin mendalam. Dia langsung melamar Selima, dan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Selima sangat bahagia mendengarnya. Tetapi, karena latar belakang mereka yang berbeda,
dia mengira John sudah siap kabur bersamanya. Tak disangka, John sama sekali tidak punya niat itu. Sebaliknya, dia justru sangat yakin bisa mengubah segalanya. Akan tetapi, begitu kembali ke desa, dia langsung menyadari situasinya lebih rumit dari yang dibayangkan. Karena sang komandan juga pernah memiliki kisah tragis. Ternyata, saat masih muda, dia juga pernah mencintai seorang wanita dari suku lain. Dia pernah percaya bahwa cinta bisa mengatasi segala rintangan. Tetapi pada akhirnya wanita itu meninggal dalam kebencian. Hanya meninggalkan seorang anak yang tidak bersalah. Hingga kini, sang komandan masih tak mampu secara terbuka mengakui anaknya, kendati tragedi itu terpampang jelas di depan mata John, ia tetap bersikeras tak akan mundur. Melihat hal itu, sang komandan lantas beralih mengancam, mengatakan bahwa dalam kasus pembantaian para penambang kulit putih, seharusnya John dibawa ke pengadilan. Saat ini dia bisa membantu menyembunyikannya, tetapi jika John bersikeras ingin menikahi Selima sebagai istri, maka dia terpaksa harus memprosesnya sesuai hukum. Pada saat yang sama, untuk melindungi suku agar tidak terlibat, kepala suku memaksa Selima untuk memilih seorang pria dari suku itu sebagai suaminya. Segera, jika tidak, dia akan dihukum mati. Walau demikian, Selima masih memupuk harapan tipis, tetapi ketika John tiba di sana, dia sudah dipenjara di ruang bawah tanah yang basah, lembab, dan gelap. Melihat gadis yang dicintainya menderita, John berusaha keras mendobrak pintu penjara untuk menyelamatkannya, tetapi tidak bisa menggesernya sedikit pun. Ketika dia berteriak meminta bantuan kepada kerumunan orang di sekitar, maka sang komandan beserta para pengikutnya datang, dengan dingin memperingatkan bahwa jika masih keras kepala, dia akan langsung dieksekusi tembak. Tidak tega membiarkan John mati, Selima terpaksa menahan diri dan menerima takdirnya. Dan begitulah, pasangan kekasih itu, di bawah tekanan dogma, terpaksa berpisah, dan tiba-tiba saja 1 tahun telah berlalu. John menikah dengan Emily di London, tetapi untuk menyelesaikan kewajiban yang masih belum tuntas. Tidak lama setelah menikah, dia lagi-lagi bersama Emily berlayar menyeberangi laut kembali ke tempat itu. Meskipun tempat ini masih miskin dan panas terik, setidaknya anak-anak sudah memiliki sekolah yang layak dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih maju. Sayangnya, meskipun John mencari kemana-mana, dia tidak menemukan Selima. Emily sudah merasakan hal itu sejak awal. Jadi, malam itu, dia berinisiatif melepaskan pakaiannya, meniru gaya gadis liar. Ingin bersemangat dengan suaminya sekali saja, tetapi tepat saat emosinya meluap-luap, dia tiba-tiba menggigit John. Gigitan yang sangat menyakitkan. Ternyata, bahkan wanita yang paling murah hati sekalipun tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya masih terikat pada mantan kekasihnya. Akan tetapi, saat ini Selima sudah menikah dengan Nick. Keduanya bahkan sudah punya seorang anak, jadi dia tidak terlalu peduli lagi. Dia hanya berharap bisa hidup tenang di sisi John sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, takdir selalu tahu cara mempermainkan manusia. Suatu hari, saat John sedang mencuci tangan di tepi sungai, dia tidak sengaja melihat Selima sedang menggendong seorang bayi bermain di dekatnya. Pada saat itu, hatinya seperti disambar petir. John terperanjat hebat, karena kulit putih kemerahan bayi itu terlalu mencolok. Sangat berbeda dengan warna kulit penduduk asli. Dia mulai curiga bahwa itu adalah anak kandungnya. Untuk memverifikasi dugaan itu, malam itu, saat Nick keluar, John diam-diam datang menemui Selima. Selima sama sekali tidak ingin terlibat lagi. Tetap saja, dia adalah ayah kandung dari anak itu. Maka dari itu, beberapa hari setelah itu, ketiga orang itu mulai sering bertemu secara diam-diam. Namun, rahasia itu tak bisa disimpan lama. Tidak lama kemudian, Nick sudah mengetahui semuanya. Malam itu, ia diam-diam menyelinap masuk ke rumah John, bermaksud mengambil nyawa rival cintanya. Untungnya, John bereaksi cepat sehingga ia hanya terluka di tangan. Akan tetapi, sengaja melukai seorang perwira kekaisaran, itu sudah menjadi kejahatan besar yang tak termaafkan. Nick terpaksa diadili, dan hakimnya ternyata adalah John. Yang tidak ada seorang pun duga adalah, pada hari persidangan, John justru mencari-cari alasan untuk meringankan hukuman Nick, hanya karena Nick pernah menyelamatkan nyawanya sekali. Sayangnya, Nick sama sekali tidak menerima kebaikan itu. Ia tetap mempertahankan wajahnya yang teguh, lebih baik mati daripada menyerah. Melihat pemandangan itu, John berniat menggunakan taktik penundaan untuk meredakan opini publik. Namun, perwira pengawas di sampingnya langsung melihat maksudnya dan memperingatkannya agar jangan coba-coba menantang otoritas.
John terpaksa menjatuhkan hukuman gantung pada Nick di tempat. Meskipun antara dia dan Nick tidak ada cinta, ia pernah menolongnya. Ketika dia paling putus asa, ia mengulurkan tangan menariknya keluar dari jurang. Nick, tanpa mempedulikan reputasinya, tetap menikahinya, meskipun dia sudah hamil dengan pria lain. Maka dari itu, Selima nekat mencuri kunci sel penjara secara diam-diam, menyelamatkan Nick di tengah malam. Siapa sangka, John sudah bertindak duluan. Setelah membantu Nick melarikan diri dengan aman, John tahu ia sudah melewati batas, dan tidak bisa kembali. Maka dari itu, ia berjanji dengan Selima besok malam, untuk bersama-sama meninggalkan tempat ini dengan perahu. Namun, keesokan paginya, perwira atasan sudah mengetahui berita tentang John yang melepaskan Nick untuk melarikan diri. Ia segera mendatangi perwira komandan itu. Namun karena John adalah menantunya, ia tidak bisa membiarkan putrinya kehilangan suami, sehingga ia hanya marah. Memarahi beberapa kalimat, lalu membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Namun, Selima di sana justru tidak seberuntung itu. Ia diberikan oleh istri perwira itu kepada pejabat lain sebagai gundik. Dan orang ini terkenal kejam dan tidak manusiawi. Sebelumnya, ia pernah menyiksa seorang gadis hingga rusak jiwa dan raganya. Kali ini, terhadap Selima, yang dianggap membangkang dan tidak patuh, ia semakin melakukan hal-hal keji dan kejam. Untungnya, pelayan John sudah tepat waktu datang menyelamatkan Selima, sehingga ia baru bisa lolos dari tangan iblis itu dan memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat janji dengan John. Namun, ironisnya, Selima berlari menerobos hujan menuju dermaga seperti yang telah dijanjikan, tetapi ia tidak melihat John sama sekali. Ternyata, saat John sedang menulis surat perpisahan untuk Emily, ia ketahuan, tetapi Emily juga tidak terlalu terkejut, karena sejak lama ia sudah merasakan firasat ini. Ia hanya memberitahu bahwa dirinya sedang hamil, berharap John akan memikirkannya lagi dan mengambil keputusan yang berbeda. Namun pada akhirnya, John tetap memilih Selima dan bayi itu. Emily juga tidak berusaha menahannya. Karena menahan seseorang yang tidak mencintainya hanya akan membuat keduanya semakin menderita. Maka, John mengucapkan selamat tinggal kepada Emily, lalu bergegas berlari menuju dermaga. Sayangnya, ia tetap terlambat satu langkah karena kapal sudah berangkat. Saat ia masih panik mengejar, seorang pelayan muncul dan memberitahu bahwa Selima sebenarnya belum naik kapal dan pergi, melainkan sudah diam-diam membawa anaknya kabur ke suku, di area pertambangan di hulu sungai. Bersamaan dengan itu, saat Selima baru saja hendak menaiki perahu menyeberangi sungai, dia dikejar dan ditangkap oleh komandan. Ia mengira kali ini tidak akan bisa lolos. Namun, komandan tidak hanya tidak menangkapnya, bahkan memberinya pistol untuk membela diri. Ternyata, anak dari kekasihnya di masa lalu adalah Selima. Selama bertahun-tahun, dia tidak meninggalkan tempat ini untuk diam-diam melindungi putri kandungnya. Hanya saja, dia tidak menyangka Selima sudah lama mengetahui kebenaran itu. Saat itu juga, ayah dan anak ini akhirnya saling mengakui. Tetapi karena keadaan, mereka harus menahan tangis perpisahan sekali lagi. Melihat Selima pergi, komandan diam-diam kembali ke rumah. Dia segera memerintahkan pasukan untuk mengejar John. Namun, istrinya tidak rela. Ia tidak ingin putrinya terluka. Terlebih lagi, ia tidak tahan melihat Selima hidup bebas begitu saja, jadi ia diam-diam menyuruh orang untuk melanjutkan pengejaran. Maka, saat John Norotemalukiton melintasi hutan dan gunung, akhirnya bisa bersatu kembali dengan Selima. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali ditangkap. Petugas yang memimpin tim pengejar berniat melakukan hal tidak senonoh pada Selima. Padahal sebelumnya dia pernah dipukuli oleh sekretaris hingga kepalanya terluka. Jadi kali ini dia bertekad untuk membalas dendam. Dia mengikat John pada tiang kayu di sebelahnya, lalu berniat mempermalukan Selima tepat di depan matanya. Tepat saat dia akan melancarkan aksinya, John tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk mencabut batang bambu di sampingnya, lalu menerjang dan mendorong jatuh petugas itu. Namun, karena tangannya terikat, John tidak bisa melawan. Akhirnya, dia ditindih dan diinjak-injak oleh petugas itu. Tepat pada saat yang genting, Selima segera melepaskan tembakan, dan mengenai lengan petugas itu. Namun, tak lama kemudian, senapan itu macet lagi. Saat kedua orang itu mengira nyawa mereka akan melayang di sana, tiba-tiba sebatang panah beracun menancap tepat di tengkuk sang perwira. Ternyata, itu adalah suku yang pernah diselamatkan John, yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Begitulah kedua orang itu berhasil lolos dari maut. Sejak saat itu,
John tidak pernah kembali ke Inggris selamanya. Ia memilih bersama Selima menyatu dengan kehidupan alam yang damai dan bahagia sampai akhir hayat mereka. Film The Sleeping Dictionary yang disutradarai oleh Wi Jenkin dirilis pada tahun 2003. Adalah sebuah kisah cinta yang mengharukan antara pemuda Inggris dan gadis pribumi Sarawak selama masa kolonial. Film ini tidak hanya bercerita tentang cinta yang melampaui batasan suku dan kelas sosial, melainkan juga merefleksikan pergolakan batin antara akal dan hati, antara tatanan kolonial dan naluri kebebasan. Setiap bingkai gambar menggambarkan secara mendalam penderitaan orang-orang yang didorong oleh sejarah ke dalam kesengsaraan, sekaligus mengajukan pertanyaan tentang moralitas kekuasaan dan pilihan pribadi di tengah masyarakat yang penuh prasangka. Jika Anda juga merasakan kepedihan dan keindahan liar dari kisah cinta ini, ayo, tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Film ini sudah tamat, terima kasih sudah menyimak. Kami sangat menyayangi kalian semua.